Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muta'aliman Channel. Kali ini kita akan bahas wafatnya Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anhu dan tangisnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Siti Fatimah memegang Hasan dan Husain, membasuh kepala mereka. Lalu dia menemui Imam Ali karramallahu wajhah seraya berkata, "Hai Abu Hasan, jiwaku telah membisikku bahwa tak lama lagi aku akan berpisah denganmu. Aku mempunyai wasiat dan telah kupendam dalam dadaku yang ingin aku wasiatkan kepadamu." Sayyidina Ali pun menjawab, "Wasiatkanlah apa saja yang engkau sukai. Niscaya engkau akan dapati aku sebagai orang yang menepati dan melaksanakan semua yang engkau perintahkan kepadaku, dan aku dahulukan urusanmu atas urusanku." Fatimah radhiyallahu anha mulai berkata, "Abu Hasan, engkau tidak pernah mendapatiku berdusta dan berkhianat, dan aku tidak pernah menantangmu sejak engkau menikah denganku." Sayyidina Ali menjawab, "Aku berlindung kepada Allah dari prasangka demikian. Engkau orang yang paling baik di sisi Allah, paling alim dan paling takwa. Wahai Fatimah, engkau begitu mulia dan tidak pernah membantah aku. Sungguh berat bagiku berpisah dan meninggalkanmu. Tetapi ini adalah hal yang harus terjadi. Demi Allah, engkau mengulangi musibah Rasulullah SAW atasku. Sungguh besar musibah kematianmu dan kepergian atasmu. Kita milik Allah, dan kepadanya kita kembali atas musibah yang sangat besar, sangat menyakitkan, dan sangat menyedihkan." Kemudian Sayyidina Ali mengusap kepala Fatimah radhiyallahu anha sambil menangis. Lalu Siti Fatimah melanjutkan wasiatnya, "Wahai Abu Hasan, jika aku telah meninggal, mandikan aku, lumurlah tubuhku dengan sisa lumuran yang dipakai oleh ayahku Rasulullah SAW. Lalu kafanilah aku, solatilah aku, dan jangan biarkan orang-orang memperlakukan aku secara zalim menghadiri jenazahku, baik dari kalangan mereka maupun dari pengikut mereka." Kemudian Siti Fatimah meneruskannya, "Kuburkanlah aku di waktu malam saat kedinginan menyelimuti bumi dan mata terlelap dalam tidur, dan sembunyikanlah letak kuburanku. Wahai Abu Hasan, aku berwasiat kepadamu agar menjaga Zainab, juga Hasan dan Husain. Jangan engkau bentak mereka. Mereka akan menjadi anak-anak yatim yang penuh derita. Baru saja kemarin mereka ditinggal oleh kakek mereka Rasulullah SAW, dan hari ini mereka akan kehilangan ibu mereka." Kemudian Imam Ali karramallahu wajhah keluar menuju masjid. Fatimah radhiyallahu anha berdiri dan memandikan Hasan dan Husain. Dia mengganti pakaian Hasan dan Husain setelah menyiapkan makanan bagi mereka. Siti Fatimah berkata kepada mereka, "Keluarlah kalian dan pergilah ke masjid." Sebagaimana biasa, Fatimah radhiyallahu anha menitipkan Zainab ke rumah Ummu Salamah, hingga tak seorang pun dari anaknya yang ada di rumah. Asma binti Umais berkata bahwa dia melihat Fatimah dan dia berkata kepadaku, "Wahai Asma, aku akan masuk ke dalam kamarku ini untuk mengerjakan sholat-sholat sunnahku, membaca wirid-wiridku dan Al-Quran. Bila suaraku terhenti,
maka panggillah aku bila aku masih bisa menjawab. Kalau tidak bisa, berarti aku telah menyusul ayahku Rasulullah SAW. Lalu Fatimah radhiyallahu anha masuk ke dalam kamar. Tatkala aku sedang asik mendengar suaranya yang membaca Al-Quran, tiba-tiba suara Fatimah radhiyallahu anha terhenti. Aku memanggilnya, "Ya Zahra." Ia tak menjawab. "Hai ibunya Hasan." Dia pun tak menjawab. Aku masuk ke kamar dan Fatimah radhiyallahu anha telah terbentang. Aku menghadap kiblat sambil meletakkan telapak tangannya di bawah pipi kanannya. Ini memang Fatimah radhiyallahu anha menemui ajalnya dalam keadaan terzalimi, syahid, dan sabar. Asma berkata, aku menciumnya dan berkata kepadanya, "Wahai tuanku, sampaikanlah salamku kepada ayahmu Rasulullah SAW." Saat aku dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu Hasan dan Husain yang masih kanak-kanak sepulang dari masjid. Mereka masuk. Husain yang pertama kali bertanya kepadaku, "Asma, di mana ibu kami Fatimah radhiyallahu anha?" Aku menjawab, "Wahai kedua pemimpinku, ibu kalian sedang tidur." Husain berkata, "Apa yang membuat ibu kami tertidur di saat ini, saat waktu sholatnya? Tidak biasanya dia tertidur di saat ini." Aku berkata, "Wahai dua pemimpinku, duduklah hingga aku bawakan makanan untuk kalian." Asma berkata, "Aku letakkan makanan di hadapan Hasan dan Husain. Mereka memanggut-manggut kepala mereka ke arah bawah. 'Ini makanannya, wahai Hasan, wahai Husain.' Husain berkata, 'Wahai Asma, sejak kapan kami makan tanpa ditemani oleh ibu kami, Fatimah radhiyallahu anha? Setiap hari kami makan bersama ibu kami Fatimah. Mengapa hari ini tidak?' Perasaan Husain tidak enak. Dia berlari ke kamar, kemudian dia duduk di depan Fatimah dan menciuminya. Lalu dia berkata, 'Hai ibu, berbicaralah kepadaku. Aku Husain, putra tercinta ibu. Berbicaralah kepadaku.' Sebelum keluar kamar, Husain berteriak, 'Hai Hasan, semoga Allah melipat gandakan pahala kepadamu atas kematian ibu kita, Fatimah.' Imam Hasan datang dan merangkul ibunya dan menciuminya. Asma berkata, 'Aku masuk kamar, demi Allah, Husain telah merobek-robek hatiku. Aku melihatnya mencium kaki ibunya.' Fatimah serai berkata, 'Hai ibu, berbicaralah kepadaku sebelum jiwa terpisah dari badanku.' Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Tangisan Imam Ali ketika pemakaman jenazah istri tercintanya, Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Ketika Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib memasukkan jenazah istrinya, Sayyidina Fatimah Az-Zahra ke liang lahat. Beliau menangis terisak-isak sehingga putranya Hasan berkata, "Wahai ayahku, gerangan apakah yang membuat dirimu menangis sedemikian rupa?" Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menjawab, "Wahai putraku Hasan, aku teringat pesan kakekmu Rasulullah SAW. Beliau bersabda kepadaku, 'Kelak jika putriku Fatimah telah tiada, wahai Ali, maka akulah yang akan pertama kali menerima jasadnya di liang lahat. Dan demi Allah, wahai Hasan putraku, aku melihat tangan kakekmu Rasulullah SAW menerima jasad ibumu Fatimah. Aku melihat kakekmu Rasulullah SAW menciumi wajah ibumu Fatimah." Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, "Wahai Rasulullah, ini aku kembalikan amanah yang telah engkau berikan kepadaku. Aku kembalikan belahan jiwamu
yang engkau rindu akan surga. Engkau cium wajah suci putrimu, Fatimah Az-Zahra. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat Muta'aliman Channel, mudah-mudahan kisah ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.